Hai, jumpa lagi di channel Ruang Tutorial. Dalam video kali ini kita akan sharing lagi atau pembahasan aplikasi berbasis Microsoft Excel. Jadi kita buka aja untuk Excelnya. Sini yang kita kembangkan yaitu aplikasi untuk keuangan masjid ya, yang di video sebelumnya bisa dicek. Ini pengembangan dari lanjutan dari keuangan masjid. Di pengembangan ini itu kita tambahkan untuk dari perbaikan kas tunai di sini, dan ada perbaikan di kas bank juga. Untuk inventaris ini masih kita kembangkan lanjutannya. Jadi di sini kita masuk ke kas tunai. Jadi di kas tunai ini sudah kita tambahkan untuk ini saldo masjid yang secara real time nilainya berapa, kemudian untuk pemasukan dia itu totalnya berapa, sedangkan untuk pengeluaran ini berapa. Ini sudah ketemu. Sedangkan untuk di sini itu adalah kategori untuk mengisi dari jenis kategori. Jadi ketika kita gunakan jenis transaksi untuk kas masuk, maka di sini di detail kasnya itu kas masuk. Ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari ini setting. Jadi didapatkan dari setting untuk kategori transaksi tunai. Ini ada untuk kotak amal, kemudian ini sumbangan, zakat, ini secara real time bisa sesuaikan dengan transaksi tunai di sini. Jadi ketika kita gunakan untuk kas keluar, maka dia mengambil dari transaksi kas keluar, dan untuk kategorinya mengikuti dari kategori yang ini. Sedangkan kita gunakan kas masuk, maka di sini langsung munculnya kas masuk. Jadi itu. Kemudian untuk tanggalnya kita masih menggunakan date picker di sini. Jadi untuk penggunaannya, kemudian ketika kita cek di sini kan bulan Desember. Jadi secara default ketika ini tidak ada tanggal, maka dia munculnya adalah kas Desember. Tapi ketika ingin melihat transaksi yang sebelumnya, itu misal November, maka bisa kita tentukan tanggalnya aja di sini. Maka di sini langsung detail transaksi di November. Untuk perubahannya ataupun ketika ada perbaikan di detail transaksi di sini, ini detail transaksi yang kalau seandainya ingin dirubah. Tapi kan kalau keuangan ini kan tidak untuk dirubah ya, jadi tidak perlu untuk diitukan. Jadi kita kembali ke kas tunainya. Jadi di sini untuk kita hapus dulu untuk kembali ke Desember. Maka ini untuk transaksi tunai. Jadi di sini ada tambahan, ada keterangan operasional, kemudian ada keterangan yang tidak perlu ditampilkan pada laporan. Jadi ini keterangan yang tampil di laporan, semisal kalau donasi masuk ternyata ada donatur rutin. Tanggalnya semisal tanggal ini sudah transaksi tanggal 6 ya. Kita buat tanggal 7. Donatur rutin semisal dari Allah, mungkin ini 1 juta. Nah, di sini baru orangnya dari Sultan. Kemudian kita simpan di sini. Yes. Maka di sini keluarnya hamba Allah aja, sedangkan detail transaksinya dari rincian ini siapa? Ini hanya muncul hanya sebagai database saja masuk ke sini. Nah, ini. Jadi supaya untuk memanipulasi laporan nantinya. Ini untuk transaksi tunai. Kemudian di transaksi tunai pun kita bisa cetak laporan yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi ketika cetak laporan, di sini akan keluar ke manajemen untuk laporan. Jadi di sini ada kop surat. Ini gantinya di profil.
ada sheet profil di sini. Kemudian nanti ini untuk setting apa yang harus dikeluarkan, maka ini mungkin 100% dulu. Sisanya baru yang blank kita kosongin. Maka ini bisa kita cetak. Kemudian nama takmir dan ini sudah muncul di sini. Ini untuk pengaturannya di setting. Kemudian kita kembali ke infak masjid ya, tunai. Setelah itu di sini kita tambahkan juga untuk dashboard. Ini adalah kas bank. Kode aktif belum kita linkkan ya. Jadi di sini ini kas bank. Jadi kas bank ini ada, kita pakai sistemnya mulai tanggal. Kode referensi ini biasanya muncul di kalau kita cetak rekening koran, supaya jadi memindahkan rekening koran kita ke sistem kas banknya kita sini. Kemudian di sini ada jenis transaksinya. Untuk transaksinya itu ada store tunai, transfer, tarik tunai, penarikan transfer, pemindahan buku. Kita kembali ke setting lagi di sini. Masih bentar. Kembali ke setting. Oke. Jadi di sini, jadi ini manajemen dari kas bank di sini. Jadi di sini ada store tunai, dia kategorinya saya kosongi. Kemudian ini untuk kode programnya aja. Jadi dia untuk ke laporan. Jadi untuk transfer ini dikatakan dia sebagai penerimaan. Kemudian tarik tunai itu untuk di kas banknya adalah sebagai pengeluaran. Untuk penarikan transfer sebagai pengeluaran. Kemudian pemindahan buku ini sebagai penerimaan. Oke, kita kembali ke kas banknya, nutup lagi. Kas bank. Dan coba kita cek dulu transaksi kas bank. Develop. Oh ya, belum. Kita update menunya dulu. Oke. Oke, jadi ini kita munculkan dulu this workgroup worksheet. Ini nama sheetnya, dia visible-nya kita munculkan. Kemudian setelah itu ini kita tampilkan sheet-nya, sheet transaksi bank itu select, kita pilih itu ya, lanjut. Kemudian coba kita uji. Nah, kita off-kan dulu mode desainnya. Oke, kita uji. Oke, sudah tampil ya. Kita kembali lagi. Jadi ini kode referensi itu kita ketika kita menyetak rekening koran. Jadi sini, karena fungsinya rekening ini kode referensi ini menyamakan dari nilai transaksi tersebut. Untuk jenis transfernya ini sudah ada store tunai, transfer, tarik tunai, penerimaan, sama pemindahan bukuan. Untuk program ini kita buat itu ada di pengaturannya. Jadi contoh kita masuk ke setting, nah ini kategori program. Jadi ini kategori program untuk kas bank. Jadi di program di sini ada kas keluar. Kalau nanti kita gunakan ini kan kategori program, ini ada kas keluarnya. Jadi kategori programnya infak, dia sebagai infak ataupun apa, dan ini bisa diedit, disesuaikan. Jadi kita kembali ke ini. Kemudian di sini karena memang untuk urusan bank itu berkaitan dengan eksternal. Jadi ada donatur, jadi kita bisa ketik hamba Allah, nomor teleponnya berapa. Kalau memang ada konfirmasi, kalau tidak maka defaultnya di hamba Allah aja. Kemudian di sini ini adalah detail keterangan yang ada di rekening koran di sini. Kalaupun dia transfer ada notifikasinya, maka kita bisa notif di sini. Kemudian nanti kita bisa edit untuk detail kas banknya. Jadi di sini. Jadi kita bisa edit di area sini. Jadi ini database-nya yang muncul di posisi
kas bank. Jadi di sini kan awal itu biasanya rekening, mungkin pergantian pengurus, kita ingin menggunakan sistem aplikasi yang berbasis Excel ini. Jadi di sini yang langkah awal tuh pemindahan buku. Jadi kalau kita memulai baru untuk sistem kan, kalau kayak sistem kas banknya itu sudah detail, maka ini rekening ini bisa dipecah. Jadi dari nilai yang awal atas itu semisal 27 juta. Ini mungkin sudah dari kepengurusan yang sebelumnya sudah rinciannya beda-beda, maka ini dibuat rekening ini berbeda-beda. Tujuannya apa? Ini untuk supaya laporannya itu bisa pisah. Jadi itu. Kita kembali ke dashboard, kemudian masuk ke kas bank. Ini sudah untuk pengisiannya normal saja. Ini nominal nilainya berapa, kemudian akan tampil di sini. Kita ya hidden ya, ini kode programnya. Ini hanya untuk menampilkan nomor aja. Oh ini tampil kode. Ini keluarnya harusnya C. Oke. Ketika kosong, nah muncul ini kita hidden. Jadi ini fungsi untuk hanya mengeluarkan nomor-nomornya saja. Oke, clear. Jadi ini untuk detail transaksinya model kayak gini. Kita kembali ke dashboard, kemudian nanti di sini saya belum buat menunya ya. Nanti kita akan perbaiki ulang lagi. Di sini ada namanya laporan. Nah, ini yang akan kita buat, kita tampilkan di laporan. Jadi di sini, ini laporan untuk yang cetak rekapitulasi bulanan. Yang mungkin nanti kalau sudah jalan semua, ini akan kita buat untuk menjadi tahunan atau 3 bulanan itu bisa. Jadi di sini ini untuk lap itunya, di sini ada setting laporan bulanannya. Tahunnya berapa, kalau memang database-nya sudah include terus. Jadi ini dia ngikuti. Jadi ini ada saldo penerimaan, ini dari saldonya berapa, ini ada kotak amal kajian, ini ngikuti dari setting. Jadi dari setting yang ini. Nah, ini masuk ke laporan. Jadi apa yang dimasukkan ini masuk semua ke laporan, sumbangan donatur, zakat, kemudian disesuaikan sama kebutuhan masjidnya. Untuk setting laporannya bisa disesuaikan. Di sini memang saya kembangkan untuk di masjid saya sendiri. Yang ini masih data uji coba ya. Kemudian nantinya kita akan cetak laporannya model kayak gini. Saya akan nyontoh dari yang sudah ada. Jadi sistem itu ini ada namanya detail laporan singkat. Kemudian ini ada rekapitulasi dari mingguan. Ini sudah kita coba kembangkan, masih bertahap. Cuma ini yang kita buat dulu ada laporan bulanan di sini. Jadi ada rekapitulasi detail laporan, kemudian di sini ada periode kas tunainya, transaksi kas tunai yang terjadi di ini dalam 1 bulan ini. Oke, nanti kalau seandainya ini diganti untuk bulan Desember. Nah, ini langsung detailnya keluar. Jadi itu. Jadi untuk pengembangannya ada laporan, kalau untuk menu-menunya kita akan kembangkan terlebih dahulu, dan nantinya di aplikasi yang lanjutannya yang kita akan update di YouTube ini itu dari manajemen inventaris. Jadi maksud di sini ketika ada
sumbangan donatur entah Al-Quran, kemudian mukena ataupun karpet apa, itu kita bisa masukkan ke sistem Excel ini dan menjadi satu laporan. Ketika kita cetak laporan bulanan di area bawah sini itu sudah ada laporan inventaris setiap bulannya. Kemudian stok dari Quran di masjid itu berapa, kemudian kondisi Quran yang bagus itu berapa, itu yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Jadi ini mungkin menjadi rujukan bagi masjid-masjid atau pengurus takmir untuk membuat supaya masjid itu lebih tertata rapi. Kemudian data wakaf barang dari jamaah masjid tersebut bisa tercatat secara rapi. Jadi itu mungkin tutorial yang ini untuk seandainya ingin aplikasi ini ataupun ingin mengembangkan aplikasi ini, untuk linknya akan saya share di blog saya, blogspot saya ya, untuk bisa dikembangkan bersama ataupun bisa bermanfaat untuk takmir masjid yang lain. Jadi ini butuh pengembangan lanjutan untuk bisa sempurna. Mungkin itu saja implementasi aplikasi keuangan masjid dari saya, dari Ruang Tutorial. Untuk kedepannya akan kita kembangkan berdasarkan kebutuhan saya. Jadi kalau ada kebutuhan dari masjid lain bisa dikembangkan lebih lanjut, ataupun kalaupun ini bisa distandarkan ataupun distandarkan akuntansi atau gimana yang memang rata-rata bagi jamaah ataupun pengurus masjid ini kan belum memahami dari sistem akuntansi, maka saya usahakan untuk di sini ini transaksi yang sering terjadi secara umumnya. Jadi ini kita bantu untuk manajemen saja. Jadi itu saja mungkin tutorialnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk channel Ruang Tutorial. Terima kasih.